Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Doa dan harapan saya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di dalam seri Islami kali ini kita akan membahas tentang kisah orang yang menyelam ke dalam sumur Zam-Zam. Kisah ini bermula ratusan tahun yang lalu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika sumur Zam-Zam pertama kali hilang dari pengetahuan manusia. Dari mimpi-mimpi mistis Abdul Muthalib hingga penelitian ilmiah oleh Tariq Hussein yang mengharuskannya menyelam ke dalam sumur. Setiap kisah dalam narasi ini adalah perpaduan antara sejarah, legenda, dan juga keajaiban yang melingkupi sumur Zam-Zam. Sebuah misteri yang telah terlupakan selama berabad-abad yang berada di lembah tandus Mekah, yaitu sumur Zam-Zam. Pada waktu itu, Mekah dilanda kekeringan hebat, dan Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang terhormat, merasa berat dengan tanggung jawab yang ia pikul. Di tengah kekeringan, tanggung jawabnya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan Ka'bah dan penyedia air bagi jamaah haji. Pada suatu malam, Abdul Muthalib terlelap di Hijr Ismail dan bermimpi tentang sebuah sumur bernama Zam-Zam. Abdul Muthalib merupakan tokoh utama dalam penemuan kembali sumur Zam-Zam, sebab dialah orang yang mendapat ilham tentang posisi sumur suci itu dan menggalinya sendiri bersama anak satu-satunya, Haris. Sosok kakek Rasulullah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penemu sumur Zam-Zam setelah sekian lama hilang. Di dalam mimpinya datang seseorang dan berkata, "Galilah Thayyibah." Ia pun bertanya, "Apa itu Thayyibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Abdul Muthalib pun terbangun dengan kebingungan, bertanya-tanya tentang arti dan lokasi Thayyibah. Malam berikutnya pun sosok yang sama kembali muncul di dalam mimpinya. Kali ini berkata, "Galilah Biro." Namun sekali lagi Abdul Muthalib terbangun tanpa jawaban. Dan pada malam ketiga pun mimpi itu datang lagi dengan pesan yang lebih misterius, "Galilah Madnunah." Pada malam keempat, Abdul Muthalib pun tidur di tempat yang sama, dan sosok itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib pun bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Letaknya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih yang berterbangan dan di dekat sarang semut, jawab sosok tersebut. Keesokan harinya, Abdul Muthalib pun segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi tersebut, dengan membawa cangkul dan ditemani oleh putranya, Haris. Ia pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara dua berhala, yaitu Ishaq dan Nailah. Tempat ini biasa digunakan orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Di dekatnya ada sarang semut dan sekawanan burung gagak sedang mematuk-matuk tanah. Lokasi tersebut kini dikenal sebagai situs sumur Zam-Zam. Setelah beberapa kali melakukan penggalian yang melelahkan, akhirnya pada hari keempat, struktur dinding sumur mulai terlihat. Akhirnya air yang murni dan segar dapat dijangkau dan membawa kebahagiaan dan juga kelegaan bagi mereka yang telah lama haus.
Namun yang lebih mengejutkan, Abdul Muthalib pun menemukan harta karun yang dulu dikubur kabilah Jurhum berupa 2 patung rusa emas, pedang dari Qolah, dan juga baju besi. Abdul Muthalib pun dengan air mata kegembiraan berseru, "Allahu Akbar, inilah sumur Ismail." Kabar tentang penemuan sumur ini pun cepat menyebar dan orang-orang Quraisy segera mengerumuni Abdul Muthalib. Mereka mengklaim bahwa sumur itu adalah milik bersama, sebab pernah menjadi milik Ismail. Tetapi Abdul Muthalib dengan tegas menolak, menyatakan bahwa sumur itu adalah karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam ini pun tidak kunjung usai, hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk membawa masalah ini kepada seorang wanita Arab dari suku Sad di Syria. Abdul Muthalib pun bersama putranya dan beberapa orang Quraisy berangkat ke Syria, membawa harapan dan juga keyakinan yang kuat bahwa keadilan akan berpihak padanya. Namun di tengah perjalanan mereka kehabisan air minum. "Kita harus berbagi apa yang kita punya," ujar salah seorang Quraisy. Melihat rombongan lain enggan berbagi air untuk mereka, dalam keadaan putus asa, Abdul Muthalib mengusulkan untuk menggali kuburan bagi setiap orang. Siapa tahu dengan tidak sengaja bisa menemukan sumber mata air. Jika salah satu dari kita mati, setidaknya kita bisa menguburkannya dengan hormat, katanya dengan suara yang berat. Maka setiap orang pun mulai menggali lubangnya yang akan menjadi kuburannya sendiri. Pada hari kedua pun mereka belum menemukan sumber mata air yang diinginkan. Mereka sangat kehausan. Namun Abdul Muthalib memberikan nasihat bahwa menyerah kepada kematian tanpa upaya adalah tindakan pengecut. Dengan keyakinan ini, dia pun menaiki untanya dan mulai melakukan pencarian mata air. Untanya yang lemah dan haus tiba-tiba menapakkan kakinya dengan kuat-kuat ke tanah, dan secara ajaib air mulai mengalir dari tempat kaki unta tersebut menapak. "Allahu Akbar," teriak Abdul Muthalib yang takjub akan mukjizat yang baru saja mereka saksikan. Para sahabatnya pun bergabung dalam teriakan penuh syukur tersebut. Mereka segera meminum air tersebut untuk menghilangkan dahaga yang selama ini menyiksa mereka berhari-hari. Kemudian dengan hati yang lapang, Abdul Muthalib mengundang rombongan lain yang tadinya telah menolak berbagi air dengan beliau. "Kita harus menunjukkan kebaikan meskipun mereka tidak melakukannya kepada kita," ujar Abdul Muthalib. Sikap mulia ini pun menarik perhatian rombongan lain. Mereka terkejut dan kagum akan kebaikan hati Abdul Muthalib dan kafilahnya. Mereka pun berkata, "Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu," ujar salah seorang dari mereka. "Demi Allah, kami tidak akan pernah berselisih lagi denganmu tentang Zam-Zam." Setelah abad demi abad terlewati, sebuah cerita legenda pun mulai terangkap di sisi lain di dunia Islam, khususnya di Nusantara. Menurut suatu riwayat, Sultan Maulana Mansyuruddin, yaitu Sultan ke-7 Banten, memiliki keinginan mendalam untuk bisa menjelajahi dunia luar. Setelah melakukan penyerahan kekuasaan kepada putranya, ia pun memulai perjalanan yang membawanya ke Baghdad dengan harapan bisa mendirikan kedutaan besar Banten di sana. Namun harapan tersebut tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, dan Sultan Maulana Mansyuruddin pun mengalami kegagalan. Di dalam perjalanan pulang, Sultan Maulana Mansyuruddin memutuskan untuk mengunjungi Mekah.
di mana menjadi tempat untuk berdoa dengan penuh pengharapan, meminta petunjuk dari Allah untuk bisa kembali ke Banten. Saat berdoa di dekat sumur Zam-Zam, Sultan Maulana Mansyuruddin pun mendapatkan ilham untuk menyelam ke dalamnya. Dengan keimanan yang kuat, ia pun mengikuti petunjuk itu, menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan secara mengejutkan, dia muncul dari sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Namun, kejadian ajaib ini tidak berhenti di situ. Air pun terus mengalir dari tempat Sultan Maulana Mansyuruddin muncul, dan penduduk setempat pun yakin bahwa air tersebut berasal dari sumur Zam-Zam. Mereka beranggapan bahwa sumur itu telah tembus bocor ke Banten. Untuk mencegah air yang terus keluar, maka sebuah kitab Al-Quran ditempatkan di atas lubang tersebut, yang kemudian berubah menjadi batu dan disebutlah Batu Quran. Cerita ini pun menjadi legenda yang terkenal di Banten dan menjadi sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu Batu Quran. Air yang mengalir di tempat ini pun dianggap sebagai air suci, dan banyak yang percaya bahwa air tersebut memiliki khasiat penyembuhan dan juga berkah. Saat ini, Batu Quran menjadi tempat ziarah di mana banyak orang berdoa dan merenung untuk mencari petunjuk dan juga kesembuhan spiritual. Kisah berikutnya, sumur Zam-Zam menarik perhatian seorang Thoriq Hussain, yaitu seorang insinyur desalting yang berpengalaman dari Riyadh. Dengan latar belakang yang kuat di dalam ilmu kimia dan juga teknologi pengolahan air, Thoriq telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari cara-cara menghasilkan air minum dari air laut. Namun, keterlibatannya dengan sumur Zam-Zam dimulai dengan sebuah tantangan yang tidak terduga, di mana pada tahun 1971, seorang dokter di Eropa menimbulkan kontroversi dengan mengklaim bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Namun klaim ini hanya didasarkan pada asumsi dokter tersebut. Menurutnya, Ka'bah terletak di bawah permukaan laut dan di pusat kota Mekah, dan mungkin saja air bercampur dengan air sumur dan mengurangi kualitas dari air sumur Zam-Zam. Berita ini pun segera menarik perhatian Raja Faisal, yang menjadi sangat marah dan bertekad untuk membantah klaim tersebut. Dia pun memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki dan juga menginvestigasi, dan Thoriq dipilih untuk memimpin investigasi ini. Dengan semangat dan ilmunya untuk membuktikan kekeliruan klaim tersebut dan menjunjung tinggi nama baik umat Islam, Thoriq pun memulai penelitiannya. Ia pertama kali berkunjung ke Mekah untuk melihat langsung sumur Zam-Zam, dan dia terkejut karena menemukan bahwa sumur tersebut seperti kolam kecil dengan ukuran sekitar 6 kali 4,5 meter. Dia berpikir, bagaimana mungkin sumur sekecil ini bisa menyuplai jutaan galon air pada setiap tahunnya untuk jemaah haji dan para pengunjung. Keheranannya pun semakin bertambah ketika mengetahui bahwa sumur ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kemudian mengambil sampel air dari sumur dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium di Eropa untuk dianalisa secara komprehensif. Sementara menunggu hasil, dia pun melakukan penelitian tambahan, melibatkan pengujian komposisi kimiawi air di laboratorium lokalnya di Riyadh. Ketika hasil dari laboratorium Eropa tiba, Thoriq dibuat tercengang karena analisis menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan lebih baik dari standar air minum.
Kandungan mineralnya termasuk kalsium dan juga magnesium sedikit lebih tinggi, dan inilah yang menjadikannya terasa menyegarkan. Dan yang lebih penting lagi, air zam-zam mengandung fluorida yang efektif sebagai agen antibakteri. Thorik pun melaporkan hasil temuannya kepada Raja Faisal, dan Raja Faisal pun menerima berita tersebut dengan sukacita yang besar. Sang raja segera memerintahkan untuk mempublikasikan hasil ini dan membantah klaim yang dibuat oleh dokter Eropa sebelumnya, dan menegaskan kembali bahwa keajaiban air zam-zam sebagai hadiah bagi umat Islam. Dengan penelitian ilmiah ini, Thorik tidak hanya menegaskan kembali keberkahan air zam-zam, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya menggabungkan kepercayaan kita dan juga ilmu pengetahuan atau sains. Itulah sedikit pembahasan kita terkait sumur zam-zam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam bissawab. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.